Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan teman-teman teknisi di seluruh Nusantara. Eh, kita bersama lagi dalam acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion. Memasuki episode ke berapa Yudi? 75. Ya, alhamdulillah masih di acara Nguber Orion ya, memasuki episode ke-75 ya. Malam ini tidak terasa, dan seperti biasa di studio 2,5 Orion saya masih ditemani setia ya, dengan Ryugami Flasher, dan juga di sini kebetulan ada Pak Rano, ada Pak Asmaidin, ada Pak Jainun, ada banyak di sini masih setia ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman di sana, aduh perut masih lapar ya, jadi nggak konsen ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih semangat seperti biasa mengais rezeki ya, mengumpulkan emas 1 kilo, 2 kilo sampai 74 kilo. Dan seperti biasa ya, malam ini kita ditemani oleh sang guru kita ya, pendekar dari Jawa Barat ya, pengagum setia Persib ya, Boboto dan Viking ya. Ini udah. Ya, Sama kan udah? sama. Siapa lagi kalau bukan Abah Denny dari Matrix Pleasure. Yeay. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Abah, damang Abah. Alhamdulillah, saya Pangesto. Itu kaosnya baru ya? Ya, alhamdulillah ada 2 yang baru. Oh, bagus Ya. Kita juga lagi itu Bah, lagi buat bikin yang baru. Ya. Size-nya aja lah. Keren itu kaosnya Bah. Belakangnya apa Bah? Gambarnya Bah? Logo. Oh, logo sama. Kayaknya kemarin ada yang kuning dah. Ada. Oh, itu yang ada. pakai polo shirt, pakai kerah. Jadi kalau buat acara-acara bisa di ini. Ya. Bisa resmi lah gitu, pakai polo shirt. Ya alhamdulillah. Buat para pendukung Abah Matrix Flasher gitu kan. Pasti senang tuh Bah ya. Allah. Ya, ini inisiatif dari siswa malah ini. Oh, inisiatif dari siswa. Ya. Oke. Kalau apa mah dananya ini budgetnya mepet jadi anak-anak ya. aja ini. Ini terima kasih buat Abah nih referensi untuk kamera nih dari Abah nih referensi. Langsung kemarin kita beli Bang. Jadi udah langsung bisa dipakai. Gitu. Siap. Bagus, mantap. Bagus ya Pak ya? Mantap. Clear. Ya. Jadi Yud, pertanyaan buat Facebook udah kan Yud ya? Disiapin Yud ya. Buat teman-teman seperti biasa, sebenarnya kita ada materi khusus ya. Jadi menyambung episode, kalau nggak salah episode ke-73. Pada saat itu kita mengundang Cak Komari dengan Salim Pakne ya. Sedikit membahas tentang kebocoran data dari iPhone 18 gitu, dari Tata Elektronik gitu. Dan banyak sekali yang kalau saya lihat ya, trainer-trainer di luar ya khususnya itu memposting ya beberapa terkait dengan iPhone 18 gitu. Walaupun iPhone 18-nya sendiri menurut informasi baru akan launching di bulan September gitu. Dan jadi terkait itu kita juga sedikit banyak sudah coba mempelajari lah gitu ya Bah ya. Apalagi chipsetnya juga pasti, kalau iPhone kan chipsetnya setiap seri beda-beda Bah ya. Betul. Nah,
pakai nama Anda pakai nama masing-masing ya. Nah, Ya kalau yang sekarang kan eh, apa A20 Pro ya. ya, A20 Pro, betul. Ya. Dan yang coba penasaran apa sih perbedaannya atau apa sih yang bisa kita apa namanya Explore. kita kita beri kisi-kisi atau yang kita bisa goreng, yang kita bisa jadikan bahan diskusi gitu. Jadi terus saja nanti ikutin ya podcast malam hari ini, dan pertanyaan langsung dibuka ya, nggak perlu nanti. Jadi buat teman-teman kalau bisa sih langsung aja, karena nanti takutnya kayak biasanya kalau udah terlalu banyak ya kan, waktunya udah terlalu malam, kita nggak bisa juga ngebacain pertanyaan teman-teman semua gitu. Dan kalau bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Syukur-syukur kan masih pas lagi manteng ini, lagi nonton, jadi nanti akan diusahakan sama si Abah untuk dibantu menjawab gitu ya Abah ya. Ya, betul. Abah ada Yap. ada ada apa Bah, info apa yang Abah sepengetahuan Abah sejauh ini terkait iPhone seri 18 ini Bah? Ya, ya. Sebelumnya Abah syukuri hari ini alhamdulillah bisa kembali diundang oleh Orion Istek Team ya di podcast ini. Satu-satunya sarana untuk para teknisi ponsel Indonesia untuk bisa berbagi begitu ya. Nah, ini buat rekan-rekan ya, dikirain Pak Ciko tuh bahas kasus Oppo A18 begitu. Ternyata pas keluar bannernya iPhone 18. Alhamdulillah. Iya Kirain iya iya. Abah mengiyakan karena Oppo 18, taunya iPhone 18. Ya, oke lah. Ya, kasih sama-sama kasih bocoran sama-sama dikit-dikit aja Bah. ya. Ya, oke. Kebetulan untuk ini terima kasih juga supportnya dari Orion Istek ya. Nah, kebetulan Abah belum semuanya bisa Mempelajari ya. menginformasikan tentang bagaimana sistem kerja yang ada di iPhone 18 ini, karena Abah pun masih menyimak hal yang goib karena mainboardnya juga Abah belum pegang ini Iya kan. Nah, iya. Belum nah keluar malah jadi handphonenya. iya, masalahnya Abah mengerjakan sesuatu yang goib ya. Uh, Tapi referensi dari ponsel-ponsel iPhone sebelumnya, ya Abah masih raba-raba di sini dan alhamdulillah beberapa datasheet sudah Abah dapatkan ya. Terima kasih supportnya juga dari Orion Istek. Jadi Abah punya bekal untuk mengurai sistem kerja ya, yang ada di iPhone 18. Insya Allah Pak Ciko. Jadi ya. Abah mulai collection ya, mulai melakukan pengumpulan data untuk apa saja komponen-komponen yang diadopsi di iPhone 18 Pro ini ya. Dari postingan rekan-rekan yang para para poster yang iPhone 18 Pro ya Abah juga kolek juga begitu kan. Sama karena rasa ingin tahu dan rasa penasaran sebenarnya di iPhone 18 Pro ini apa sih yang akan berubah begitu. Karena sampai saat ini yang Abah baru pegang itu mainboardnya mungkin sampai 16 Pro Max ya gitu. Yang 17 Pro Max juga Abah belum bisa dapatkan, hanya obok-obok dari datasheet atau dari skematik. Nah, tapi di iPhone 18 ini insya Allah ada beberapa informasi mengenai troubleshooting ya, makanya saya bilang Pak Ciko ya alhamdulillah ini saya dapat informasi seperti ini, karena nanti saya sayangnya ada beberapa yang masih belum bisa terbuka begitu ya. Jadi nanti mungkin saya dengan tim Istek akan saya lebih banyak minta bantuan karena ada beberapa yang masih terkunci begitu. Nah, insya Allah malam ini tadi sudah dibukakan ya, barangkali ada yang ingin apa namanya ya, sekedar mengetahui nih sistem kerjanya sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan booting iPhone sebelumnya. Cuma penamaan aja Pak Ciko yang akan banyak Oh. berubah.
Jadi yang belajar iPhone itu harus siap-siap eh apa namanya? Bukan menghafal ya. Intinya memang harus paham dari jalur per jalur itu akan berubah, bahkan setiap lewat satu komponen pun itu penamaannya akan berubah. Jadi harus kuat gitu Iya, ya iya, iya. jalur-jalurnya ini. Nah, insya Allah nanti kalau sudah selesai, Abah juga akan store ke tim Orion ya. Jadi Siap. nanti akan dibuat lebih bagus. Tapi tidaknya karena Abah masih harus membuat modul begitu Pak Ciko. Jadi Iya, belum Abah. bisa price sepenuhnya malam ini. Mhm, Tapi mhm, mhm, insya mhm. Allah bahan sudah Abah pegang, ya, Abah sudah pegang, dan bahkan mungkin lebih enak kita nanti mengupasnya dengan sistem kategoris ya, Nah, yang biasa ada di Orion gitu kan. iya, iya, iya. Nah, bahkan bahkan lebih enak lagi kalau memang kan kebetulan kebiasaan kami itu begini belajarnya. Eh, di Metrik itu online trainingnya itu langsung bahas kasus Pak Ciko Ya, ya. Gunakan Orion Istek gitu kan. Jadi setiap peserta wajib untuk memiliki Orion Istek, dan kebetulan Abah paketkan bandingkan dengan pelatihan. Jadi setiap kali yang ikut online atau offline itu dapat skematik Orion 1 tahun. Nah, ya, kita membahasnya bukan hanya Android ya, tapi juga membahas iPhone begitu. Jadi ya, kelas kita tuh kan tidak terbatas, unlimited, as long as they want to learn. Ya, I ya. will give them ya information gitu kan. Selama mereka ingin belajar, hayu gitu kan. Kita explore nih yang ada di Orion semaksimal mungkin. Nah, salah satunya nanti uh, masalah di iPhone ya. Beberapa siswa mungkin sudah testi ya, sudah melakukan apa namanya kasus-kasus, menanyakan kasus-kasus, dan kita kerjakan langsung online, dan alhamdulillah banyak yang terselesaikan, alhamdulillah bisa don begitu. Nah, silakan aja malam ini juga bebas ya untuk bertanya, nanti Abah akan coba jawab semampu Abah, sebisa Abah. Dan Ya, kalaupun misalkan nanti tidak terjawab, itu jadi bahan PR buat Abah Pak Ciko. Begitu. ya, Ya, begitu informasinya. Ya, saya nggak bisa ini mau dipamerkan, takut ada yang punya nanti ngeklaim gimana ya. ya. Nanti nanti dipelajari dulu, Bah. Mm-mm. Ya, nah itu yang jelas Abah di sini alhamdulillah punya bekal banyak ya untuk iPhone 18 Pro. Nah, itu nanti akan dibuat kategoris karena memang pada aslinya, pada realitanya ya, kita harus paham satu, setiap kasus itu memang misalkan kategoris kasusnya charging, tapi pada kenyataannya itu ada circle dari rangkaian-rangkaian yang lain yang kerjanya satu fase tahapan dengan charging. Bisa melibatkan SoC ya atau prosesor, bisa melibatkan PMU-nya, kemudian bisa kalau di ini kan ada Hydra, ada Dotara. Nah, ini seperti itu. Nanti mau nggak mau kita harus paham bahwa konsep pengisian itu bukan hanya dari USB dock atau Lightning saja ya, dari Ya, dock charger saja nanti ke baterai. Enggak. Itu lebih lebih perfect lagi sebetulnya di iPhone. Kita harus tahu apa namanya? Harus mengurai apa saja yang menjadi jalur-jalur pendukung. Ya, contohnya untuk jalur aksesorisnya, nah itu juga harus dapat pengesahan juga ya. Nah, untuk jalur USB-nya, Hydra-nya juga itu harus di di ACC juga gitu kan. Nah, makanya di iPhone lebih kompleks. Apalagi di iPhone ditambahkan dengan sistem control to wire lewat jalur I2C. Jadi mau nggak mau kita harus belajar lebih banyak. Begitu. Silakan. Ya. ya. Terima kasih, Abah. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini, kita masih berjumpa kembali ya dalam acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion memasuki episode ke-75. Dan seperti biasa ya, kita bertempat di studio 2,5 Orion ya, dan dengan narasumber guru kita Abah Denny dari Matrix Flasher gitu. Dan oh ya, Abah tuh lagi itu ya, Bah ya, pelatihan ya, Bah ya. Lagi repot ya, Bah ya. Ya, Abah itu rencananya hari ini masih tetap ada yang reguler reguler sampai batas akhir
bulan Juli ya, Hmm. tanggal 3 Agustus mulai baru, tapi sekarang ada 6 lokasi untuk pelatihan dari dinas. Jadi lumayan juga alhamdulillah lagi banyak pelatihan Pak Ciko. Gitu. Alhamdulillah. Itu bergiliran apa serentak, Bah? 6 lokasi. Jadi waktu kita sekarang ini eh pelatihannya itu dalam serentak gitu ya, dalam satu jadwal semua 6 pelatihan langsung serentak. Oh, Alhamdulillah gitu. kan kalau metrik kan instrukturnya apa ya namanya, kalau dibilang mah instrukturnya kalau yang di metrik mah sudah punya sertifikat untuk Ya, metodologi ya, belajar ya. gitu kan. Dan alhamdulillah kalau diperlukan berapa lokasi pun kita siap dengan SDM-nya Iya, iya, gitu. iya, 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 Alhamdulillah. iya. Ya. Jadi trainernya di sini sudah punya sertifikasi BNSP ya, jadi Iya, instruktur iya, iya. walaupun misalkan level K3 atau junior, tapi minimal mereka sudah pegang SIM untuk mengajar. Surat Hmm. izin mengajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siapkan aja nanti token ya. Ya, siap, Ya, Abah. ya. Justru kalau kata Abah begini itu sangat bagus lagi ya. Ini satu strategi juga untuk Orion untuk mengenalkan eh, Smart Schematic Orion Stack ini dengan konsep saya bilang MBG ya. MBG MBG. nih saya bilang. Ya, Ya, MBG itu Mainboard Guidelines. Mainboard Wih. Guideline ya. Ya, nah ya. Jadi saya sering menjual ya istilahnya kalau apa tuh? Ya yang untuk marketing kan harus menjual, harus bisa eye catching atau cari perhatian. Makanya pada saat saya bikin bikin iklan-iklan itu kan Orion Stack saya kaitkan dengan MBG. MBG itu saya MBG. cari oh iya ternyata Mainboard Guideline. Ya, instrukturnya kan Mainboard Guideline. Iya, iya, iya. Ya, nah itu di pelatihan yang itu memang betul-betul itu sangat fundamental sekali. Kenapa? Orang yang awam tentang elektronika, orang yang awam tentang smartphone, dengan pelatihan yang diadakan oleh Bisnaker itu satu peluang untuk kita memperkenalkan teknologi smartphone. Nah, tidak hanya sebatas penggunaan penggunaan smartphone-nya, tapi kita bisa memperbaiki smartphone-nya. Nah, ditunjang lagi dengan Orion Stack ini bahwa smartphone itu kita punya cara mudah untuk memperbaikinya. Ikutilah kelas MBG-nya, kan gitu ya. Ya, Ayo kita interaktif ini ya. Pak Ciko. Ayo, mangga, teknisi-teknisi di Indonesia ya, di luar negeri yang mau tanya juga nggak apa-apa, silakan. Pakai bahasa negara masing-masing juga kita siap lah. Oh iya, Abah, insya Allah mulai minggu depan kita nanti akan mulai kolaps, Bah. Kemarin tadi saya juga udah coba kontak beberapa trainer di luar, Bah. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Nigeria, ada yang dari India gitu. Cuman memang terkait zona waktu, perbedaan waktu, jadi mungkin nanti akan ada penyesuaian gitu. Jadi nggak mungkin harus misalnya setengah 8 gitu, mungkin nanti bisa bisa mundur sedikit 1 jam atau lebih 1 jam gitu. Bagus tuh Pak Ciko kita sharing dengan trainer-trainer luar ya. Betul Nah, sekali ayo. Abah. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada apa namanya, ada manfaat terkait ya ilmu-ilmu dari mereka gitu ya. Ya, betul-betul. Justru itu jadi peluang buat para teknisi kita untuk belajar. Karena pada saat kita kolaborasi dengan para trainer atau para praktisi yang ada di luar, kita kan bisa nambah wawasan ya Pak Ciko ya. Betul nggak? Nah, Betul kita Abah. juga bisa sharing. Dan yang jelas, saya juga pada prinsipnya begitu Pak Ciko. Nah, pernah saya ada satu event ya, di mana saya dipertemukan dengan para guru teknisi smartphone Korea ya. Nah, saya pernah gitu kan. Justru saya dikasih kesempatan, saya ikut nih. Alhamdulillah saya bisa ikut programnya. Tapi sudah 1 minggu nih ya, saya tunggu nggak keluar-keluar tuh dari mereka gitu kan. Cuma saya aja yang di-push untuk bisa ini gitu kan. Oh, Saya ya. akhirnya dalam dalam 1 minggu itu saya nggak dapat apa-apa Pak Ciko. Cuma saya aja Oh, yang tereng gitu. iya, 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 iya.
Cuman Jadi saya disuruh bikin kurikulum, saya disuruh bikin apa gitu kan. Sementara saya pengen belajar dari mereka, jadi porsinya terbalik gitu. iya 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 Saya nggak iya. dapat apa-apa waktu itu. Jadi Iya ya iya. mudah-mudahan dengan acara ini gitu ya, ada collab dari trainer dari luar, saya bisa banyak belajar Pak Ciko. Pada intinya Iya. bukan saya ngajar, tapi saya ingin banyak belajar. Itu. Mm-mm. Itu agak dibesarin dong. Yud. Ayo, ayo sok biar ini ya, biar rame Pak Ciko, Lah, interaktif kemarin aja. bisa kencang. Oh, oke. Ya, Yud, bacain dulu deh Yud, satu pertanyaan Yud. Ya, Abah, sembari nunggu teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kita membacakan pertanyaan yang dari Facebook ya, Abah ya, Siap, sama dari WA. ya, Mm. boleh boleh. Ayo ayo. Coba Yud. Oke, Abah, punten, ini kelihatan nggak di Abah? Yang mana? Ini ada gambar HP Infinix lagi dicolok casan, tapi tampil tanda seru. Cuman nggak di. Nah, belum saya screen. Nah, oke, siap. Tapi itu tipe apa, Yud? HP Infinix colok case tampil seperti ini. Di situnya error, please plug out charger. Oh, ya ya Pak Ciko, udah kebaca. Infinix. Please. Tapi dia nggak nyebutin tipe, Bah. Gak apa-apa, ini mah Oke. umum yang kayak gitu. Tapi Enggak, kalau misalkan syukur-syukur ada tipenya gitu. iya. Pada prinsipnya ini nanti berkaitan dengan apa namanya charging error ya. Yang begini ada notif error ya. Notif error di saat pengisian, saat melakukan pengisian. Abah boleh share screen nggak? Ya, mangga. Bentar, Abah mau tampilkan dulu. Mudah-mudahan diizinkan sama Kang Yudi. Diizinkan ya Kang Yudi. Oke. Yuk kita silakan langsung masuk ke Infinix ya tadi ya. Oke. Kalau lebih signifikan nanti disebutkan ya. Misalkan tipe-tipenya seperti itu. Biasanya di tipe-tipe yang kita ambil contoh saja ya. Jadi saya ambil Hot 11 aja deh ya, Hot 11. Nah, ini Infinix. Tapi nanti kalau yang bersangkutan muncul di acara Orion Istek ini bisa diinformasikan lebih tepatnya, lebih spesifiknya adalah tipe ponsel apa, begitu ya. Nah, biasanya pada saat kita menghubungkan USB Type ya. Nah, ini Hot ada tuh. Hot 11. Infinix Hot bukan Hot 30 tuh. Nah, Pak Ari Bintang tuh, Pak Okta. Oh. Ya. Terima kasih Pak Okta. Oh, dibantu sama Pak Rey. Dikasih tahu tuh tipenya katanya Hot 3 Infinix Hot 30. Ya. Okay. Pak Rey, kapan kita tanding biliar Pak Rey? Pak Rey itu jago loh. Iya iyalah. Nanti kalau udah ketemu semua aki-aki ayo kita main. Iya. Saya mah jagonya karambol. saya stick pondok malah. Stick pondok. Iya, stick pondok itu bolanya juga terbatas nggak 9. Iya. Nggak 9 ball ya. Oke, yuk kita masuk ke ini ya. Hot 30. Ya, sudah tampil belum? Pak Ciko yang saya. Sudah, Abah, sudah. Ya. Oke, kita mulai Hot 30. Pada saat kita masuknya kategori USB Type-C 20 ya. Nah, ya. Kenapa? Hal ini terjadi saat kita menghubungkan sistem pengisian atau charger.
ya. Nah, pada saat kita hubungkan charger, nah inilah circle chargernya. Jadi untuk semua rekan ya, pada saat notif-notif error itu muncul, itu satu tanda fungsi kontrol dari SoC-nya sebetulnya bekerja ya. Makanya sampai dimunculkan errornya itu atau warningnya itu muncul, itu pop up-nya itu hasil kerja dari prosesor Pak Ciko ya. Hmm, Setelah ya, dapat apa? Dapat interrupt. Nah, perlu rekan-rekan ketahui dari pola kebiasaan rangkaian elektronika yang dikontrol oleh prosesor itu ada dua hak ya. Nah, antara hak pertama yaitu dari interrupt dari user interface atau dari rangkaian yang dikontrol oleh prosesornya ini eh, akan memberikan interrupt ke prosesor. ya, Apapun yang terjadi di rangkaiannya itu akan memberikan interupsi ke prosesor. Ya, di sela sistem kerja prosesornya untuk melakukan eh, prioritas yang disampaikan oleh rangkaian tadi interupsinya. Kemudian nanti jika prosesor ini sudah mendapatkan interupsinya ini sudah tidak bekerja lagi, maka prosesor akan mereset kembali sistem kerja menjadi normal seperti biasanya. Nah, kita lihat di sini kan tidak ada skematik nih, gitu, Pak Ciko. Nah, ya. justru saya eh, saya saya support Orion Istek itu di mana skematik ini kan tidak berbicara, walaupun memberikan informasi, tapi tetap di sini butuh yang dinamakan eh, apa namanya guidance ya atau bimbingan atau petunjuk gitu ya. Nah, contohnya seperti di sini, jika kita dapatkan ponsel yang tidak punya skematik ya, dan kita lihat di sini sebetulnya yang disampaikan di repair guide ini adalah mutlak untuk pendistribusian tegangan analognya, begitu. Nah, tidak dilampiri dengan eh, fungsi kontrolnya. Nah, untuk itu nanti caranya seperti ini ya, Abah kasih solusinya. Kita kenali dulu di sini adalah apa IC chargernya. Itu ya. Jadi yang pertama urutannya saya catat dulu nih di sini biar nanti bisa apa namanya? Di Infinix Oh, Hot 30. 30 ya. Notif di sininya notif ya. Notifnya itu notifikasinya error ya, Ya, error. Jadi ya. nanti yang di depannya itu error dulu. Error, kemudian di sininya please ya. Please di sini please namanya tuh kalau di ini plug out ya. Plug out Oh, ya. Plug out charger. Nah, itu. oh, Ini nanti ini notifikasi ini hasil kerja dari prosesor ya. Ini urutannya sistem kerjanya dari interrupt rangkaian charger ya, dari interrupt charger circuit ya ke SoC, ke prosesor ya. SoC itu prosesor. Bentar, saya buka dulu biar lebih ini. Interrupt charger circuit ke SoC atau prosesor. Nah, ini something wrong ya, ada yang bermasalah dengan proses pengisian. Apa itu? Nah, kita buka nih. Di sini menggunakan RT 9470. Nah, kebetulan saya siapkan padahal tidak janjian ya. nah kasih Nah, ada nih Abah kita nih. ya insya Allah Abah koleksi dataset ya. Wah, Insya Allah luar ada biasa. timnya Bang Ezra Simorangkir itu membantu Abah itu. Itu ada hadir Bang Ezra Simorangkir itu bantu Abah banget gitu. Oh, iya, iya, Bentar, iya. kita lihat ada ya RT tadi tuh kalau tidak salah sudah dikirimkan untuk hari ini. Bentar. Bentar ya, ditunggu sebentar. Oke, Oke. ini Berarti tadi handphonenya mah kalau ngelihat gambarnya handphone posisi dimatikan ya, Bah ya? iya betul. Eh
Ini Bang Ezra bisa kirim lagi di chat Bang Ezra. Oke, kayaknya langsung gitu. Oke, siap. Oke, sip. Nah, ini tuh Pak Ciko langsung di support tuh dari Bang Ezra Simorangkir. Nah, Wah, luar oke. biasa. Jadi alhamdulillah metrik kompak ya di sini. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kompak semua gitu. Nah, begitu kita lihat di sini ya, kita lihat di sini eh, konsep dari pengisian yang ada di Ristek 9470. Nah, mudah-mudahan ini membantu ya. Ya, Begini, pada saat kita melihat seperti ini, nah fungsional blok diagramnya ini. Jadi mau nggak mau ya untuk membahas eh, kasus itu ya harus tahu alurnya gitu Pak. Jadi ya, mohon ya. maaf saya sampaikan dulu gitu. Nah dari konsep pengisian ini teori yang Abah gunakan adalah kita bagi dua. Satu pengelolaan analog, satu fungsi kontrol digital. Nah, begitu kita masukkan Fibas, misalkan kita hubungkan Fibas kita hubungkan charger ke ponselnya, itu nanti ada beberapa yang akan membuka salah satunya adalah sistem pengisian dan kontrolnya. Nah, pertama pada saat Fibas masuk itu harus dipastikan dulu lewat PMID ini apakah besaran tegangan itu Ya, sesuai dengan inputan yang direferensikan. Nanti kan kita bisa lihat tuh ada voltage voltage range-nya, batas minimum, batas maksimum. Nah, kalau misalkan inputnya ini di sensor nih, apakah dia minimum, maka tidak akan dilewatkan. Apakah dia maksimum, dia akan dilewatkan. Nah, pada saat Fibasnya masuk ke PMID ini, nanti salah satunya adalah kita harus mengukur yang namanya kaki reg N. Kenapa kita harus mengukur kaki reg N? Di reg N ini wajib ada 5 volt. Begitu reg N-nya aktif, maka nanti akan mengaktifkan JTA control ini nih, Pak, secara internal. Jadi saya perbesar nih. Nah, jadi setelah kita mengukur di PMID ada 5 volt, kemudian kita ukur reg N, di reg N ini nanti akan membuka pintu kontrol. Nah, pada saat misalkan di reg N ini sudah masuk ke dalam bagian JTA control atau untuk temperatur sensing, nah di sini ada seperti ya di sensor atau dicek kembali, satu tegangan, kedua arus. Nah, pada saat tegangannya sesuai, maka JTA control ini bekerja. Nah, ketika tegangannya tidak sesuai, di bagian sensing ini nanti akan melakukan interupsi dari digital controlnya ini. Nah, interupsi ini jika terjadi sesuatu dalam proses pengisian, rangkaian charger ini akan menginterupsi prosesor. Salah satunya itu tadi, ya. Charger error, please unplug charger. Nah, itu berarti ada dua. Satu, ketika input chargernya bisa jadi berlebihan. ya. Satu, ya, tegangannya berlebihan. Kemudian yang keduanya, yang keduanya yaitu ketika suhunya menjadi lebih tinggi. Ya, karena sistem pengisian ini harus menjaga keselamatan penggunanya, maka pada saat suhunya misalkan contohnya di sini JTA control ini menganggap ada suhunya ini menjadi tinggi, maka jalur temperatur shutdown-nya akan aktif mematikan sistem pengisian untuk tidak dilanjutkan. Nah, proses itu akan dimunculkan lewat jalur interrupt. Jadi jadi charger ini akan menginterupsi prosesor. Makanya kalau kita buka nih, di sini kan misalkan pakainya RT9470. Ya. Kita bisa cari pakai cross reference part, ya tinggal ketikkan saja di sininya kan RT9470. Kemudian kita enter. Kita bisa menggunakan beberapa ponsel yang di sini notabene satu punya skematik, kedua punya bitmap. Nah,
Kita cek ke sini, misalkan menggunakan tipe yang ini, kita cek. Nah, sama-sama menggunakan RT9470. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi apa? Gunakannya hot 10 ya. Hot 10. Hot 10 di sini tadi ada bitmap-nya nih. Kita langsung aja ya untuk bahas kasus, takutnya kelamaan kalau Iya, Pak. diceritakan semuanya gitu. Ya, yang pertama kita lihat dulu posisi RT-nya di mana, di atas SIM card. Nah, kemudian kita lihat mana SIM card-nya di sini. Berarti ini dong IC-nya, betul nggak? Ya. Ya. Nah, ketika kita melihat di sini kalau kita lihat ada untuk kakinya, apakah ini sudah di-input atau belum, kita klikkan dulu aja ininya, polyline-nya, ya. Nah, kaki intrup menurut datasheet-nya ada di mana nih, gitu kan? Nah, sebentar, tadi Abah gunakan yang ini. Intrup ini kalau kita lihat polanya di kaki mana? Di kaki tabelnya. Nah, INT F4. Oke. Masukkan ke ini. F4 di sini. Ya. Kita klik aja. Cus. Kita lihat kaki F4 ini langsung menuju prosesor. Ya. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, konsepnya seperti apa? Sayangnya di tipe ini tidak melewati komponen. Ya, nggak tahu kalau misalkan yang ditanyakan tadi di hot 30 bisa jadi dia lewat komponen. Nah, tinggal nanti ya di sini kita harus punya ini. Tinggal copy dari hot 10 ini, lihat posisinya, titiknya di mana. Nah, misalkan gini, kita sedang mengerjakan hot 30. Titiknya di sini. Pengantarnya atau referensinya pakai hot 10. Yang mana yang mau diputarkan? Udah aja yang hot 30 kita putarkan. Apa? Contohnya reverse-nya. Ya. 1 2 3. Nah, kita lihat di sini. RT yang tadi RT 940 posisinya sama enggak dengan yang ini? Nah, posisinya jadi sama kan? Iya, iya. Oke. Nah, kita gunakan ini, cus. Nah, yang ini. Posisinya tadi ini kan sesuai. Nah, berarti yang di hot 30 ini ya, posisi kakinya ini. Nah, kita ambil titik nih, ya, seperti ini. Nah, kita ambil titik nih. Di sini ada tuh Pak Ciko kalau kita perbesar. Sebetulnya ada titik-titik ya, yang nanti dari kaki ini walaupun tidak lewat komponen, tapi dia akan menuju ke bagian prosesor. Tinggal kita pakai ini aja, prediksi kaki berapa, 1, 2, ya, 1, 2. Nah ini coba, itu wajibnya begini, di titik ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Konekkan USB, ya. Boleh dipasang baterai, ya bagusnya dipasang baterai biar continue. Nah, ketika dicolokkan USB, di sini titik-titik ini ya, itu biasanya harus menunjukkan jangan ada tegangan atau konsepnya 0, sedang memberikan interupsi ke prosesor. Nah, jadi pada saat kalau misalkan pas waktu dicolokkan masih kondisinya tinggi, high, itu tidak akan bisa jadi perintah ke prosesor. Tapi kalau sedang aktif bisa jadi. Nah, si interupsi ini tadi kerjanya oleh siapa? Nah, ini kasusnya kan di hot 30 nih. Si interupsi ini bisa bekerja oleh apa? Oleh dua ini nih Pak Ciko. Nah, ya. Oleh dua ini. Ini adalah salah satunya fungsinya adalah di sini satu kakinya ini di pull up oleh Vireg N tadi. Di sini masuk nanti 5 volt, keluar di sini harus 2,4. Nah, kenapa? Kalau tidak 2,4 itu dideteksi bahwa temperaturnya bergeser. Kalau misalkan nilainya di sini lebih rendah, berarti nilai resistor yang nanti terhubung ke groundnya itu jauh lebih kecil. Akibatnya harus terbuang, maka tegangan yang masuk ke IC-nya itu dikategorikan low, menurun. Nah, setiap pergeseran nilai tegangan yang dari temperatur sensing ini akan dari pergeseran itu akan didigitalkan lewat interupsi. Nah, pengalaman saya, alhamdulillah beberapa siswa saya waktu online ini selesai kasusnya.
yaitu dengan cara pengukuran. Kalau tidak ngukur, ya kita tidak bisa mendapatkan informasi, begitu Pak Ciko. Ya. Ya, ya. Jadi saran saya buat yang punya kasus ini, Ben Hill berapa tuh tadi ya? Ada kasusnya. Nah, tolong perhatikan, koneksikan USB ya. Kemudian ukur di jalur, kalau kita ini pakai nih, kalau misalkan butuh apa namanya? Penjelasannya ada ya, pakai datasheetnya juga ada ya. Di sini kaki interrupt dan kaki temperatur shutdown. Ini sangat apa namanya, sering sekali terjadi. Dia akan memberikan instruksi ke prosesor tentang kegagalan pada saat proses pengisian. Intinya begini Pak Ciko, ya, Ya. pendeknya lah begini. Ketika errornya masih ditampilkan oleh prosesor, berarti fungsi kontrol dari IC chargernya masih bagus. Itu. Nah, logikanya apa? Ketika terjadi proses pendistribusian analognya bermasalah, barulah fungsi kontrol itu melakukan interupsi. Jadi saran dari saya ke yang punya kasus ini harus mengukur secara sequencing atau secara bertahap. Dari mana urutannya? Gunakan ini. Gunakan ya, mudah-mudahan bisa sering dipertemukan gitu ya. Urutkan pengukurannya, fibasnya masuk ke sini diukur, di sini wajib ada, di sini wajib ada, di sini wajib ada. Berapa nilai ukurannya? Karena ini pendistribusian analog, ini sudah jelas. Di sini 5, 5, 5, kemudian di sini bisa jadi 8 volt, kemudian nanti di sini 4,3 volt, ke sini 4,3 volt, ke sini 4,3 volt. Tapi batas untuk analognya sampai di sini dulu. Kenapa? Dari fibas ke phases ini sukses enggak tuh pendistribusian tegangannya? Ketika di sini gagal, tetap fungsi kontrol akan kerja kembali. Nah, ini memang enaknya suatu saat kita bisa live tuh Pak Ciko. Jadi Ya, yang ya. bertanya, ya, kita nanti konsepnya begini. Yang bertanya itu mainboardnya harus ada di mejanya. Kemudian disiapkan alat ukurnya. Jadi insya Allah Abah bisa ngasih mentoring ya dari jarak jauh seperti ini gitu kan. Jadi yang bertanya bisa mengukur, bisa langsung real time gitu kan. Begitu bertanya langsung diukur. Jadi Abah nanti ngebimbing step by stepnya, harus ngukur di mana begitu ya. Ya, Itu ya. tadi ya, kembali lagi ke rekan-rekan. Pada saat ini khususnya yang pakai RT9470 tadi, wajib diperiksa kaki V-Reg N ini. Reg N ini adalah sebuah kaki dari IC charger. Konsepnya adalah dia bukan tegangan analog, tapi dia tegangan isyarat atau tegangan signal. Makanya namanya Reg N, tidak pakai V di sini. Tidak pakai volt Reg N, tidak. Tapi yang diukur di sini tegangan memang. Nilai tegangannya harus konsisten, harus tetap ya. Kenapa? Karena kaki Reg N ini biasanya terhubung dengan sebuah kapasitor ya yang dipasang langsung di ground-kan, atau di sini posisinya adalah sebagai band gap atau volt reference LDO-nya. Itu. Jadi pas kita ukur di sini 5 volt, dia akan membuka ini tuh, lihat berapa fungsi Reg N yang dijadikan pembuka fungsi kontrol. Jadi saran dari saya, ukur Reg N, ukur kaki resistor temperatur sensing dan kaki interrupt. Itu ya Pak Ciko. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Ya, mudah-mudahan yang tadi ya yang ngasih pertanyaan bisa melihat hadir ya, bisa hadir gitu, atau mungkin paling enggak lihat siaran delaynya ya. Oke, selanjutnya tuh ada pertanyaan bagus tuh. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kene Salaman ya Pak ya. Ya, ada Kene Salaman, terus Roni Wiratnoko, wah banyak itu, alhamdulillah.
Silakan. Ayo bertanya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Abah. Salam. Izin tanya, Samsung Tab GT P1000 kendala restart, sudah berhasil masuk menu tapi setelahnya restart ulang. Konsumsi arus PSU restart di 0,700 ampere. Terus kalau dicas logo baterai silang arus 0,2 ampere. Kalau saat mati bisa dicas. Ya. Tadi tipenya apa, Pak Ciko? Tolong. Samsung Tab GT P1000. Oke. Ada nggak? Oh, Oke. entah ya, Bah. Ya, nggak apa-apa. Ya, Abah cerita begini ya, pakai repair ponsel balik dongeng. Ya, Jadi ya, didongengan lah betul. ya. Siapa tahu ponselnya didongengin mau hidup gitu kan. Iya, Nah, bener. ya. Sarannya Pak Ciko. Ya, Tadi di akhir pernyataannya ponselnya bisa dicas kalau keadaannya lagi mati ya, misalkan. Ya. Oke, ini saya jelaskan masih pakai konsep rangkaian charger juga gitu. ya. Ponselnya sering restart ya, posisinya sering restart. Nah, tadi saya cek gitu kan dari pertanyaan dan pernyataannya jelas bahwa nanti tolong setelah ponselnya kalau misalkan pakai charger itu sampai 200 tadi ya kalau nggak salah 200 miliampere gitu kan ya. Itu 0,700 pakai charger atau pakai itu power supply itu? PSU, power supply. Nah, kalau pakai power supply itu sampai 0,700. Ya, Kalau pakai charger katanya tadi cuma 200 miliampere. ya. Ya kan? Nah, oke. Abah luruskan dulu ya. Kalau ngecek startupnya ponsel itu paling enak rinciannya adalah menggunakan power supply. Tolong digarisbawahi ini. Ya. Ya. Kecuali iPhone. Boleh. Kalau untuk Android, step yang paling enak untuk mengukur pergeseran nilai konsumsi arus di mainboard itu baiknya menggunakan power supply. Kenapa? Nanti kita kupas. Di yang menggunakan power supply itu tadi langsung pas begitu tekan tinggi tuh sampai 700. Terus kita lihat hubungannya dengan pengisian. Sebetulnya nilai 200 mili itu bukan targetnya menentukan siapa rangkaian yang bermasalah, bukan. Tapi di sana esensinya kalau untuk penggunaan USB itu adalah targetnya pengisian, loading ke baterai. Nah, jika didukung dengan operating system yang bagus, maka akan sempurna pengisiannya didukung dengan apa? Munculnya gambar detek pengisian, kemudian loading pengisian, presentasi pengisian. Operating sistemnya kalau bagus itu sempurna, perfect. Nah, kebetulan di sini yang bermasalah juga pengisian itu tidak akan dilanjutkan. Terbukti tadi yang startnya pengisian itu di 600 miliampere seharusnya. Tadi hanya sampai 200 miliampere dan stuck gitu. Jadi intinya permasalahannya adalah pastikan dulu output dari IC charger ke power supply ini bagus. Satu, ya. Kedua, output dari power management atau PMU yang menuju prosesor itu wajib diukur, di mana output buck regulatornya tidak boleh ada yang jadi drop. Satu. Dan output LDO dari IC powernya juga jangan sampai ada yang drop. Nah, jadi selesainya oleh apa biasanya? Abah sarankan, tolong 99,99% kasus ini kita bisa urai dengan pengukuran pasif. Sedangkan pada saat melakukan pengukuran dengan aktif, itu konsepnya adalah rangkaian ini diberikan tugas untuk bisa mengolah energi listrik jadi energi apa nih? Nah, kegagalan pengolahan energi listrik di rangkaian biasanya itu ada simptomnya apa? Panas. Ya, itu karena rangkaiannya diberikan sumber tegangan atau energi muatan listrik yang bergerak atau arus jadi panas. Nah, itu tanda-tandanya ya. Nah, atau konsumsi arusnya rendah itu ketika ada sistem yang tidak berkelanjutan atau discontinue, berarti ada jalur yang terputus tuh. Jadi sebetulnya kasus untuk di elektronika itu kalau kita simpulkan betul-betul sederhana sebetulnya konsepnya. Apa? Satu, over
kalau dikatakan di sini overcurrent itu sebabnya biasanya dari ada komponen yang short. Kedua, di sini open loop ya, tidak terjadi putaran arus. Itu yang menjadi pokok permasalahan di kasus-kasus elektronika itu sebetulnya itu dua. Kalau tidak putus jalur ya konslet gitu kan. Nah, karena yang dikerjakan kita ini punya sistem kerja ya, makanya juga disebut perangkat digital. Ya. Jangan terjebak di ngukur analognya saja, jangan ukur di tegangan saja, nilai dioda mode saja, tegangan saja, tapi harus ngerti juga konsep kerjanya atau alur kerjanya, sistem kerjanya. Nah, buat yang punya tablet ini karena tidak didukung dengan skematiknya, misalkan kalau punya skematik boleh hubungi Abah di nomor 08965997-nya 6 kali ya. 777777. Kirimkan tuh langsung japri ya. Nah, nanti kalau misalkan ada Abah bantu step by stepnya. Tapi dengan satu syarat kalau nanya ke Abah. Satu, sedang berhadapan dengan mainboard, ada alat ukurnya. Jadi interaksinya bisa langsung real ya. Abah sampaikan tahapan pengukurannya. Biasanya kegagalan pada pada Samsung itu yang sering restart seperti itu. Ingat kalau tablet, coba angkat eMMC-nya, nyala nggak? Masih nyala tuh. Beda dengan Android yang lain. Kalau Samsung tablet dicabut aja, karena biasanya kalau yang Samsung tablet itu dia menggunakan ada NAND-nya itu kalau dilepas itu di prosesornya masih nyimpen ruangan untuk bisa bootloadernya atau bootnya masih bisa. Untuk tablet masih seperti itu. Coba kasus-kasus tablet cabut aja eMMC-nya. Itu masih bisa nyala atau restart masih bisa walaupun tanpa eMMC atau tanpa memori. Beda dengan yang bukan pakai tablet ya. Kalau tidak ada memori atau tidak ada flash storage ya atau tidak eMMC, eMCP, UFS itu pasti gagal booting. Karena apa? Pada saat pertama kali di Android biasa itu prosesornya tidak menyimpan ruang bootloader gitu. Kalau yang pakai tab itu saran dari saya gitu ya. Ya harus ngerti gitu kan. Kalau tab ini eMMC-nya dicabut coba masih nyala, masih bisa booting itu Pak. Begitu. Masih bisa muncul tulisan Samsung boot loop bolak-balik gitu. Iya. Ya. Oke. Begitulah ya. Mudah-mudahan tidak puas gitu ya. Langsung tanya aja ke Abah gitu. Tuh dikasih itu tuh ya, dikasih jalur tuh sama Abah tuh ya. Mudah-mudahan siapa tadi Yud? Kang Kene Salaman ya. Ya, kalau penasaran ingin belajar dan ingin menuntaskan kasusnya silakan ya. Nanti sama Abah insya Allah bisa dibantu. Udah baik bener tuh si Abahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Abah dari Kang Roni Wiratnoko. Hah? Bener kan? Iya bener. Tolong Abah jelasin persoalan SOD sleep of death yang berhubungan dengan keterlibatan AOD always on domain agar kasus seperti SOD bisa lebih paham persoalannya apa nih? Persoalannya bagi teknisi apa? Bagi teknisi mungkin. Oh, persoalannya bagi teknisi. Oh. Ya. Kalian tuh di bawah masih panjang tuh pertanyaannya. Hah? Masih ada tuh di bawah sambungannya. Sekalian mohon Abah jelasin proses step down di rangkaian bak regulator charging antara coil dan kapasitor bootstrap. Apa yang terjadi menyebabkan tegangan 5,2 volt menurun menjadi 4,2 volt di output coil jalur mengarah ke fisis. Demikian pula keterlibatan MOSFET pada input IC charging yang juga memiliki output tegangan yang bersumber dari feedback ke fisis. Waduh, detail sekali, luar biasa. Iya. Enak itu nih.
Ya, Mm. ya, good buat Roni Wiratmoko Ya, ya. Oke. Nah, jarang-jarang nih teknisi ini mengenal istilah-istilah teknis ya. ya, Justru inilah wadahnya di podcast Orion ini teknisi pemula dan pemalu ini wajib merapat ya. Seperti apa sih pemula dan pemalu iya, wajib iya, merapat? iya, 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 Ya kan? Malu bertanya sesat di jamban, ya kan? iya, iya, Ya. benar-benar. Bau Sesat dong, di Bah. jalur, ya. Sesat Heeh. di jalur ini. Iya, Gini, iya. ini bagus sekali ya pertanyaan dari Roni Wiratmoko. Salam kenal dari Abah. Ya Abah masih pemula juga sama-sama belajar di sini. Nah, mengenai slip of death yang berhubungan dengan keterlibatan always on domain. Nah, mungkin harus rekan-rekan ini begini. On domain. On itu tegangan always on dan domain itu adalah main domainnya itu sumber tegangan yang tetapnya siapa. Itu maksudnya. Hmm. Gitu ya. Jadi setiap kaki-kaki IC khususnya di bagian power management itu nanti terbagi. Ada sistem tegangan yang begitu masuk sumber tegangan, ada beberapa tahapan yang langsung always on disebutnya ya. Always on. Jadi disingkat on. Nah, kemudian ada beberapa yang punya konsep kerjanya kayak tadi tuh ya. Begini, Abah gambarkan langsung aja dari IC power atau dari IC charger yang dimaksudkan oleh Kang Roni tadi mengenai proses apa ya katanya eh, bak regulator charging antara coil dan kapasitor bootstrap apa yang terjadi menyebabkan tegangan 52 volt menurun menjadi 4,2 volt di output coilnya mengarah ke basis demikian. Ayo, yuk kita jalan-jalan. Izin share screen ya Abah Sip. ya. Jalan-jalan. Ya, kalau salah tolong dikoreksi karena Abah Ya, ya, masih ya, ya. belajar teknisi pemula dan pemalu ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini aja langsung real ya. Mudah-mudahan udah tampil belum Pak Ciko? Wah, disambung lagi tuh, Pak, sama dia, Pak. Silakan. Enggak apa-apa. Saya sering kesulitan dalam mencari nama tegangan saat melakukan pengukuran boot sequence untuk kasus mati total yang tiap titik ukur tidak menyertakan domain. Contoh Vicor, CXO, apalagi tuh, Bah? PCXO dan VRAM. Wah, banyak lah tuh nama-nama tegangan. Sering ya. memakai nama regulator saja yang membuat saya harus menebak-nebak mana domainnya yang sesuai urutan sekuensi. Oke. Saya bagi dua berarti Pak Ciko pertanyaannya. Satu mengenai domain ya. Maksudnya domain itu apa sih gitu kan. Nah, contohnya begini. Saya buka ini aja deh, power plant ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya akan buka nih. Ini saya punya tempat di mana rekan-rekan yang belajar misalkan seperti ini ya, training Juli, ada catatan belajar, ada gambar elektronika dan gambar-gambar videonya. Nah, ini saya memperkenalkan aja. Kami di sini punya istilah kalau setiap ini kita buka boleh power plant, power sequence ya, MTK power up dan bootnya ada ya. Kemudian contoh power plant-nya. Nah, ini saya akan sampaikan dulu ke Kang Roni mengenai istilah domain tadi ya. Contohnya begini. Satu, dengan power plant ini kita bisa melihat ya. Nah, dengan power plant ini kita bisa melihat mana domainnya. Nah, ini domain. Domain itu voltage domain itu sumber utama begitu. Kemudian nanti akan ada rootnya, yaitu cabang-cabang dari pendistribusian tegangan domain ya. Nah, salah satunya setiap IC yang sudah dapat domain ada beberapa yang dikatakan tadi on langsung atau default on ya. Nah, ini maksudnya tadi Kang Roni, mudah-mudahan diiyakan begitu ya. Nah, ada beberapa tahapan setelah IC power mendapatkan sumber tegangan baik dari baterai atau dari fasis, tidak usah menunggu ditekan on off ya. Contohnya di sini adalah untuk DVD DIC 1,8 dan VRTC ketika vibatnya masuk ke dalam IC charger
ya. Langsung dari BATFET-nya ini sekalian saya menjelaskan dengan yang pertanyaan konsep buck regulator Ya. sampai dia harus drop biar satu pertanyaan tadi satu Kang Roni Ya, dua terkait lah. dua yang akan saya tampilkan ya. Jadi Kang Roni tidak usah bingung, nanti silakan hubungi Abah untuk menentukan mana domain, mana yang default on-nya. Nah, gitu kan. Nah, setiap rangkaian, nah khususnya di MT6357 CRP itu banyak digunakan, beda dengan MT6358. Nah, kalau MT6358 baterainya dipasang, nunggu dulu fasis aktif. Beda dengan MT6357. Begitu baterai dipasang, ada beberapa default on yang aktif, diantaranya dua ini wajib aktif. Nah, itu nanti perbedaannya bisa di sana. Nah, yang dimaksud domain itu adalah ini, ya. Sumber tegangan utama atau VDD main. Nah, itu domainnya. Sedangkan aon-aonnya itu yaitu setelah domainnya ini masuk ke beberapa regulator dan regulator itu tanpa harus di-enable langsung aktif atau dikatakan default on, begitu. Mudah-mudahan diiyakan. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau bingung mengenai domainnya mana, ya, kemudian ada beberapa root atau ranting-rantingnya, cabang-cabang dari pendistribusian tegangnya. Contohnya begini, kasus ini nggak keluar nih tegangan VDRAM, misalkan. VDRAM-nya nggak keluar. VDRAM-nya nggak keluar. Bahkan ini kebanyakan di kasus Redmi Note, ya, yang punya UFS, yang punya ya, regulator-regulatornya di luar juga misalkan ya. Banyak itu biasanya. Contohnya VDRAM-nya ini ke LPDDR sering tuh bermasalah misalkan. Harusnya di VDRAM ini on. Tapi pada kenyataannya diukur tidak ada. Berarti kita harus mundur. Kita harus tahu dong siapa domainnya, mundur. Nah, oh ternyata si VDRAM ini keluarnya dari VS1. Nah, VS1 ini berarti penghasilnya, source-nya dari VDRAM. Tapi si VSIS ini, si VS1 ini domainnya VSIS. Itu maksudnya mungkin ya Pak Ciko, mudah-mudahan diiyakan. Satu itu. Kedua, kenapa? Bagaimana hubungannya antara tadi coil induktor dengan kapasitor bootstrap sampai ke low dan ke BATFET, itu tujuannya. Mungkin tadi yang saya tangkap ini. Saya gambarkan langsung pakai ini aja lah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab. Ya. Setelah rangkaian charger itu dapat sumber tegangannya VBus, yang harus Kang Roni cek itu adalah PMID-nya. Ini sebagai port reference tegangan LDO-nya, penetap LDO-nya juga ya. Kalau memang sudah masuk ke IC, nah tadi disebutkan ada beberapa FET ya, FET transistor. Di IC charger itu ada 4 FET transistor. Pertama reverse block FET transistor, ini antara jalur VBus sampai ke PMID. Tujuan di sini ya tidak boleh setelah masuk ke sini tidak boleh jadi reverse. Kenapa tidak boleh jadi reverse? Karena saat PMID-nya ini masuk ke Q2, di sini ada proses yang dinamakan dengan PWM height atau di booster. Tegangan di jalur PMID ini bisa satu saat misalkan kejadian karena posisinya kakinya nyambung dengan Q2 itu namanya FET kedua, high side FET transistor. Ini untuk tegangan yang tinggi begitu, high side ini. Nah, pada saat posisi PMID-nya jadi meningkat juga ngikut dari high side, di sini tidak boleh ada tegangan yang balik. Itu maksudnya. Untuk yang satu ini namanya reverse block transistor. Kemudian yang dimaksud dengan yang kenapa terjadi penurunan, harusnya di rack end ini atau di bootstrap ini harusnya tinggi begitu. Nah, pada saat diukur VBus masuk, ukur di sini 5 volt, rack end 5 volt, di sini 8 volt. Ya, di sini 8 volt. Pada saat sudah 8 volt nanti bertemu dengan induktor kaki bootstrap ini. Ya, bootstrap ini adalah sebuah kaki kapasitor yang dipasang seri. Ya. Fungsinya untuk apa? Coupling. Ya, coupling. Kalau yang rack end sama PMID itu decoupling. Kalau ini coupling. Nah, dia akan nge-switch ke bagian volt switch ya. Jadi di antara
BTST dengan volt switch nanti ada kapasitor seri. Itu koplingnya ya. Nah, di sini di bootstrap ini high side. Nah, sampai di sini di SW itu low side. Ya, di sini karena ada transistor FET di internal untuk di bagian low side FET transistor. Nah, ada satu lagi namanya BAT FET. Ya, BAT FET ini dia akan nge-switch polanya begini. Ketika volt switch ini berubah jadi phasis, dia tidak bisa langsung jadi VBAT. Beda konsepnya dari VBAT ke phasis bisa langsung. Kenapa? Di sini dimanfaatkan BAT FET dengan tipe FET-nya itu adalah N-channel, ya, di mana kaki source-nya ini akan bisa langsung ke kaki drain, begitu, tanpa menunggu gate control. Sementara kalau dari phasis mau ke BAT, ini harus nge-switch dulu. Caranya bagaimana? Gate controlnya harus aktif, begitu. Nah, ketika di phasisnya sudah jadi, nah makanya harus dicek dulu phasisnya ini sesuai enggak tegangan arusnya, sehingga nanti power plate controlnya ini mendeteksi arus, mendeteksi tegangan yang dikirimkan oleh phasis, informasinya ini bisa membuka gate control atau tidak. Nah, kalau misalkan dideteksi bisa dijadikan cocok untuk pengisian ya dari phasis ke VBAT, gate controlnya terbuka, maka phasis bisa mengalihkan ke VBAT. Ada 4 transistor buat Kang Roni ya. Ini dari Abah pemula, teknisi pemula dan pemalu ya. Ada 4 nih. Satu FET reverse block FET transistor, kemudian high side FET transistor, low side-nya ini. Nah, ini low side ya. Low side FET transistor. Kemudian di sini ada BAT FET transistor. Ada 4. 5 volt input, 5 volt penetap, 5 volt isyarat, 8 volt untuk charge pump ya. Kemudian 4,3 volt ini untuk volt switch. Kemudian masuk ke phasis 4,3, masuk ke baterai 4,3. Logikanya di baterai itu harus 4,35 volt sampai 4,45 volt. Kenapa? Logika sederhana, baterai itu fullnya 4,2. Ketika phasis di bawah dari baterai tidak akan terjadi sampai pengisian penuh, tidak sempurna. Jadi di sini kita bisa tetapkan di phasis ini 4,35 volt sampai 4,45 volt. Begitu. Mudah-mudahan tidak puas. Wah, seru banget belajarnya. Seru. Jadi buat teman-teman ya, tidak perlu malu ya. Jadi silakan aja, walaupun kita di sini masih masih belajar ya, namanya belajar Betul, ya kan. belajar. Jadi nggak perlu malu gitu. Apa yang mau ditanya nggak apa-apa, tanyain aja gitu, walaupun itu Ya, betul Pak Ciko, begini. Abah juga begini repair ponsel by dongeng atau ngadongeng ya, live begini, ikut podcast begini. Mohon maaf sebelumnya, tidak sedang menunjukkan kehebatan, tidak. ya. Tidak sedang menunjukkan penguasaan ilmu, tidak. Ya. Justru Abah sedang mempertontonkan kebodohan. Iya, betul. Sedang mempertontonkan kebodohan. Kenapa? Abah berharap ketika Abah menjelaskan begini, bertemu dengan orang yang lebih paham. Ya. Supaya kesalahan Abah ada yang mengkoreksi. Ada yang betulin. Betul, ada yang betulin. Bukan berarti Abah menyampaikan ini sebab benar, tidak. Ya, justru sedang mempertontonkan kebodohannya, begitu. Kan? Ya, too much talk will kill you, gitu. Asik. Coba dilaguin, puter musik aja. Baik. Ini lelaki tahun 70-an tuh begini ya. Ya. Jadi bener banget ya. Temen-temen jangan cuma nonton aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, tanya aja apa yang mau ditanya gitu. Maksudnya nggak perlu tanyanya yang berat-berat. Ketakutan pertanyaan kok kayaknya cemen banget, nggak usah pemikiran gitu, tanyain aja kalau emang nggak tahu gitu kan. Kan namanya juga belajar, daripada malu-malu ntar nggak pinter-pinter kan, mumpung lagi gratis belajarnya. Betul. Oke.
Oh ya, dari Cak Mutakin FX. Pertanyaannya, di jalur BTST kenapa 8 volt? Misalnya 5 volt, apa jadi masalah? Terus sumber BTST 8 volt itu dari mana? Mohon pencerahannya, Abah. Ya, oke. Terima kasih. Cak Mutakin ini senior juga gitu ya. Salam Cak ya, dari pemula nih, dari Bandung. Dari mana, Nah, Cak? Dari mana, Bah? kalau Cak berarti kan daerah Jawa Timur ke sana. Iya, tapi tinggalnya di Bandung. Enggak, Oh, di Jawa enggak. Timur juga nih Oh, ya. Nah, oke. Salam buat teknisi Jawa Timur yang terkenal dengan luar biasa para seniornya. Salam dari Bandung, dari teknisi pemula Bandung ya, ya. ya. Nah, di sini pada intinya ya ini tadi balik lagi ya. Makanya saran dari Abah basicnya adalah datasheet ya. Apa yang disampaikan oleh datasheet di sini pada intinya adalah lebih lengkap dari potongan yang ada di skematik smartphone. Nah, kalau untuk masalah penjelasan nanti kenapa di ini sumbernya siapa dan ini kalau di datasheet sudah ada tabel-tabelnya, sudah ada sequence-nya ya, termasuk power up-nya. Seperti apa tahapannya. Nah, oke, saya akan jawab yang dari Cak Mutakin, mudah-mudahan saya salah supaya nanti ada yang membenarkan ya, begitu. Coba kita lihat dari masing-masing pin function-nya ya. Kemudian kita lihat di sini sumber utamanya tetap saja dari Vibas ya. Oke, kita buka saja langsung ke sini. Dari Vibas ini tetap menjadi sumber utamanya. Power source-nya, main power source-nya memang di sini. Tadi domainnya memang dari sini, dari Vibas. Nah, begitu sampai ke bagian di sini, ini pengelolaan ibaratnya VREP untuk sumber tegangan. Ini tuh sebagai penetap tegangan, fault reference tegangan, ya, dari sumber, gitu. Dipastikan bahwa sumbernya ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah itu, apa? Ya. Apa? Share screen gak itu apa? Oh belum ya? Belum, Sorry. Abahnya Kak Jon Jonanting gitu. Sorry, belum. Saya ulangi ya. Iya, Malum semangat ting. semangat. Aki-aki. Saya juga belajar banyak dari Abah. Ya. Aduh, ini master-master pada hadir semua. Ya alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengkoreksi apa yang Abah sampaikan ya supaya Abah nanti bisa belajar dari rekan-rekan begitu. Ya, Abah sudah menampilkan di sini. Jadi pada intinya kenapa kita wajib buka datasheet? Satu, di datasheet ini apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita ketahui, ini valid. Misalkan contohnya, tadi ada kasus yang proses pengisian menggunakan 9470 itu muncul interrupt ya atau warning. Nah, itu dari mana? Ya tetap saja kita harus, kalau kata Abah, ini pas begitu kita lihat ya, ini ada nih informasinya, power up, wasop timer, power pad, ini ada semua. Pak, pakai bahasa Inggris, kan ada Google Translate. Ya. Betul. Nah, jadi tidak ada, jangan membatasi diri, itu saran dari Abah. Ketika rekan-rekan punya kendala, kita masih, apalagi sekarang ada Neng AI ya. Tahu AI? Nah, itu wah luar biasa. Sekarang teknisi banyak pakai AI begitu kan. Nah, Membantu contohnya ya, di sini. Betul. Kalau di sini kan simplified application circuit, ini dari pabrikannya, ini simple ya. Simpelnya pemanfaatan IC ini dengan konsep rangkaiannya, referensinya dari pabrikan atau dari prinsipalnya seperti ini begitu. Nah, kita bisa exploring lebih jelasnya lagi. Contohnya kalau kita ngambil dari skematik ya, misalkan kita ngambil dari skematiknya. Skematik yang ini misalkan. Kita ngambil dari skematiknya nih.
Kalau dari skematik itu kan sistemnya juga sama, penggalan-penggalan. Begitu. Contohnya yang kita ingin ketahui tadi di skematiknya di sini ya. Nah, seperti ini kita pengen tahu ini U berapa? U2304 ya, U2304 masuk ke skematik. Kita setting dulu supaya enak dibaca, kemudian kita lakukan search U2304. Kemudian kita enter. Ya. Nah, kita dapatkan rangkaian seperti ini ya, detailnya ya. Ini bukan skematik jalur saja, tapi ini skematik prinsipal, di mana di dalam skematik ini semua dijelaskan secara detail ya, secara detail. Baik komponennya ini, propertiesnya ya, di sini ada nilainya, kode komponen, dia terpasang seri atau paralel ya. Bahkan keterangan-keterangan lebih jelasnya lagi nanti ada di datasheet. Nah, saran dari Abah, pada saat kita buka skematik, in outnya itu tidak bisa pasti. Tidak bisa pasti. Kenapa? Kita tidak tahu proses yang ada di dalam internal IC-nya. Begitu. Jadi pada saat kita menggunakan referensi seperti ini ya, ini menggunakan RT9470. Supaya kita bisa mengenali dan memahami koneksitas antara pin by pin secara internal, kita buka datasheet. Nah, di bagian mana kita bisa mengenalnya? Ya, di sini functional block diagram. Ada di functional block diagram. Yang mana? Oke. Ini nanti next yang iPhone nanti ya. Oke. Nah, kita pertanyaan dulu yang tertunda dulu gitu kan. Ini. Nah, contohnya di sini. Sumber utamanya tetap Fibas. Fibas begitu masuk tetap akan disensing, akan disensor. Sensornya di sini itu berkenaan dengan voltage range-nya. Ada UVLO, ada offload. UVLO itu ketika sumber tegangan Fibasnya kurang dari standar tegangan Fibas. Itu namanya, makanya nanti akan aktif. Q1 kontrolnya ini tidak akan meneruskan pengisian. Begitu. Nah, keduanya, kalau over, ya tegangan sama, nanti di sini juga akan memproses untuk tidak meneruskan pengisian. Nah, tapi kalau misalkan dari Fibasnya ini sudah masuk ke PMID dan dicek PMID ini nilainya karena tidak ada yang diubah di sini, hanya dikontrol saja, maka input Fibas di sini dengan PMID punya nominal voltage-nya bersamaan. Satu itu. Nah, setelah dideteksi adanya sumber tegangan ini, ya, dari PMID ini, nanti RegN ini adalah sebuah regulator ya, tapi yang bekerjanya di sini bukan mengukur tegangan, tapi mengukur kondisi. Makanya disebut RegN. RegN itu regulator signal. Nah, jika sudah penetap tegangan LDO-nya aktif, nah dideteksi ada benar sumber tegangannya. Sinyal RegN ini akan memberikan kalau kita ukur di sini 5 volt. Ya, kalau kita ukur di sini 5 volt. Kemudian bertemu dengan kaki anodanya di internal ini, ketemu dengan kaki anoda, keluar dari katoda, kaki katodanya bertemu dengan bootstrap. Ini yang mana kaki bootstrapnya juga bertemu dengan kaki volt switch itu melalui apa? Induktor, ya. Ada induktornya, kemudian nanti ada bertemu dengan kapasitor, ya. Ini bootstrap ini kapasitornya seri, satu ke IC, satu ke induktor, kemudian bertemu dengan kaki volt switch, begitu. Kalau secara ininya, kita bisa lihat tadi di skematik yang di atas. Nah, pada saat masuk ke sini, posisinya berada pada posisi high side transistor, high side FET transistor. Nah, ini belum bisa ditingkatkan, nanti harus nunggu dulu dari konverter kontrol ini. Posisinya sebetulnya di sini tadi kenapa dari 5 bisa naik jadi 8. Nah, di sini sebetulnya ada lagi yang disebut dengan pulse width modulation. Nah, apalagi itu, gitu kan? Nah, di sini ada konverter yang bisa meningkatkan sumber yang tadinya masuk ke sini lebih tinggi, itu dengan istilahnya booster. Makanya di IC charger ini ada 2 step, ya. Namanya
regulator, buck, boost, regulator. Jadi konsepnya ada 2, ya. Boosternya itu meningkatkan di posisi high side lever ini, ya, dari 5 naik jadi 8. Ini seperti charge pump, pompa pengisian. Ya, dari modal 5 dinaikkan dulu jadi 8 menggunakan PWM height secara internal di sini, ya. Kemudian dibuat low side lagi di sini. Nah, di sini ketemu dengan transistor low side FET transistor, begitu, ya. Jadi kalau secara lebih rincinya di datasheet itu lebih jelas. Rekan-rekan tinggal cari, lihat the table of content-nya atau daftar isinya. Kemudian lihat prosesnya ada semua di sini. Nama-nama kakinya jelas, apakah dia jadi AI, analog input, digital output, analog input output, ini keterangannya lebih jelas. Kemudian rekan-rekan di sini juga ada penjelasan pin description-nya. Kaki-kaki ini fungsinya untuk apa? Kapan dia aktif? Itu ada di sini. Nah, kemudian kalau rekan-rekan ingin lebih detail lagi di table of content ini, kita tinggal lihat nih di halaman ini, kalau misalkan untuk power up-nya ini ada di halaman berapa? 37. Nah, banyak informasi dari datasheet, ya. Jadi di pelatihan Abah ini, ya, setiap pin by pinnya kita jelaskan. Terus kita coba dengan kemampuan kita lakukan proses power on sequence-nya. Jadi sequencing-nya kita harus tahu dulu dari mana bisa tahu sequence-nya. Bukan dari skematik loh. Skematik itu tidak menjelaskan internal sequence-nya, tahapannya, connection-nya juga tidak. Terus sistem operasinya seperti apa di internal IC. Kita lebih jelasnya itu nanti di datasheet. Nah, tinggal kita apik-apik di sini. Makanya teknisi juga harus bisa learn, belajar, ya. Harus bisa memaksakan diri walaupun learning by doing. Justru itu yang target kita. Di sini kita tidak ada istilah otodidak, ya. Saya tidak setuju ketika teknisi dikaitkan dengan istilah otodidak. Kenapa? Karena kata otodidak sendiri itu diciptakan untuk orang-orang akademisi, ya, yang lewat jalur formal. Kalau kita bukan formal, kita non formal. Lebih tepatnya di sini kita menggunakan istilah learning by doing. Jadi mengerjakan sambil belajar sambil bekerja. Itu life skill. Iya. Bahkan kalau saya rasakan, ya, dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan, bagaimana caranya kita menemukan simpulnya di mana dengan teori yang dibuat yang ada di datasheet. Nah, jangan sampai terjebak begini. Mohon maaf sebelumnya. Banyak, ya, saya kadang-kadang juga suka prihatin, Pak Ciko, ya. Ini Kang Yudi. Nah, ini Kang Yudi. Saya kadang-kadang suka prihatin. Prihatinnya apa? Dia trainer, dia pendidik, dia mengajarkan ke siswanya. Tapi kadang-kadang apa suka prihatin ketika trainernya sendiri bilang, oh ini materinya bertele-tele atau iya. materinya teori. Bahkan nanti ada yang bilang misalkan begini trainernya, antara teori dengan praktek itu beda. Waduh, saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Justru teori itu dibuat atau lahirnya teori itu hasil uji coba, hasil Betul. eksperimen. Setelah berulang-ulang ditarik hipotesa dijadikan teori kan, Ya. ya. Nah, jadi ketika ada seorang praktisi tidak menemukan jawaban, kita belajar di sini, cari titik simpulnya di mana, mengacu kepada landasan pemikiran kerangka logika dasar dari teorinya, begitu, Iya. ya. Jadi mohon maaf, Abah bukan maksud menggurui, kata Abah juga, tapi di sini Abah sudah 25 tahun ngajar, 28 tahun nyervis misalkan, ya. Tapi tetap aja belajar posisinya sampai saat ini. Tidak memberhentikan diri untuk stop belajar, saya udah puas, saya enggak ada. Nah, jadi untuk para teknisi yang kebetulan sedang menonton saat ini, guru-guru teknisi yang sedang menonton saat ini, tolong kembangkan need for achievement-nya ke teknisi, tularkan rasa ingin terus belajarnya. Tularkan rasa penasarannya, tularkan rasa ketidakpuasannya kepada siswanya, gitu. Jadi jangan membuat kadang-kadang siswanya ketika ingin bertanya, ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begitu, ya pokoknya gitu aja deh, ikutin apa kata saya. Jangan mematikan kritis dari siswanya.
Justru ketika trainernya tidak bisa menjawab, itu jadi bahan untuk belajar, gitu Iya. ya. Justru Iya. justru di sini itu saya suka membuka kadang-kadang dalam satu forum itu saya tidak menyebabkan diri saya sebagai narasumber, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang diajari, semua kita sama-sama belajar. Dan kalaupun nanti saya ada yang salah, tolong dikoreksi. Berarti Iya. disitulah nanti letak saya tidak berhenti untuk belajar. Nah, ya. Iya. Jadi saran nih kepada tadi para senior yang sudah hadir malam ini, saya titip salam dari Bandung, ya. Saya tidak maksud untuk mengajarkan atau tidak untuk mengajari, ya, tidak. Tapi saya di sini hanya berbagi mengenai bagaimana cara perbaikan ponsel, ya, dengan trik yang istilahnya dikatakan kalau ingin lebih mengerjakannya lebih puas, maka pelajarilah sistemnya. Temukan di mana letak simpul dari praktek yang kita kerjakan dengan teori yang para ahli buat, begitu. Ya, hati-hati. Orang yang membuat teori itu adalah orang yang sudah menguji berulang-ulang Betul. kali dan notabene mereka itu saintis, gitu kan. Dibanding kita yang belajar sambil bekerja. Jadi tolong buat semua kita di sini justru dengan adanya podcast ini kita edukasi tujuannya. Ya, di sini tidak mengibarkan bendera, Ya. ya, tidak menunjukkan siapa kita, tapi saya beruntung sekali nih ada Orion Istek Podcast ini. Inilah satu-satunya wadah untuk para teknisi untuk bisa berbagi, Betul, menunjukkan Bang. apa? Ya, menunjukkan pengalamannya. Pengalamannya bukan hebatnya. Pengalamannya bahwa saya pernah ngerjain kasus ini di sini. Nah, nanti akan ada sharing tukar pikiran. Sharing, Di ya. mana kok bisa down? Dia sendiri mengerjakan bisa down. Contohnya, kasus-kasus yang sering terjadi ketika ada kasus gaya pangkas. Gaya pangkasnya apa? Contohnya Kang Yudi. Ini handphone nggak bisa ngecas. Udah langsung sikat IC chargernya aja. Diangkat IC chargernya, kenyataannya down. Pasti tanya, kasusnya down nggak? Down. Apa? Ganti IC charger. Pasti tanya, kaki mananya? Nggak tahu. Pokoknya IC charger diganti down. Oh, Yang iya. penting rekam. Itu besok lusa ada kejadian ganti IC charger tidak down, ya karena kita tidak paham Iya. dengan konsep Benar. yang terjadi di internal IC chargernya, begitu. Jadi mohon maaf buat semua para guru-guru teknisi ponsel Indonesia, ya. Di sini Abah hanya menyampaikan, yuk ajak teknisi-teknisi ponsel kita itu untuk luas wawasannya. Ketika ada murid-murid kita yang lebih atau orang yang dulu kita ajari lebih pintar, jangan malu juga untuk bertanya kepada murid yang sudah perkembangannya jauh lebih pesat dibanding kita. Iya, gitu betul. kan. Ya, pokoknya kita harus ya berbesar hatilah. Ya, di sini tidak ada master, ya, tidak ada ahli begitu atau tidak. Wah, saya ini paling jago, tidak ada yang jago, ya. Kita ini hanya menguasai sebagian sedikit ilmu dari ilmu yang begitu banyak, begitu kan. Ya. Jadi saran dari Abah, tolong buka skematik, kemudian compare dengan datasheet. Betul. Nah, nanti Kang Yudi, insya Allah Ya. nanti bagaimana caranya datasheet yang dari Abah bisa nanti melengkapi yang ada di Orion. Iya, Nah, boleh, Bang. gimana? Nanti kirim Nanti, ke saya ya. boleh? Ya, nah ini nanti datasheetnya tolong ditambahkan untuk para pengguna Orion, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada Abah nih datasheetnya sumbangsih dari kami yang belajar di sini, ada Bang Ezra Simurangkir dari Medan, ada Kang Sukma, ada siapapun yang bersumbangsi dengan skematiknya, kita abadikan di sini nih di dokumen dan datasheetnya Orion. Mudah-mudahan Orion Istek banyak yang memakai kan begitu kan ya. Di sini Ya, betul, menjadi Bang. pusat informasi begitu. Jadi jangan batasi. Biarkan para teknisi kita itu exploring gitu Iya. kan. Wawasannya luas gitu. Jangan pelit dengan ilmu, berbagilah di sini kan begitu ya. Nanti sama juga dengan seperti ini. Power plan. Abah sekarang lagi mempelajari iPhone 18. Alhamdulillah datasheetnya sudah dapat. Ya kan? Kita exploring dari data yang itu kita buat modul. Nah, insya Allah Abah sumbangkan nanti ke pengguna Istek. Begitu kan? Jadi disinilah satu-satunya wadah untuk para teknisi ya bisa berbagi dan berkembang bersama, tumbuh bersama, ya maju bersama. Itulah konsepnya. Makanya Abah selalu berdoa nih podcast Orion
tetap berjalan, semua sehat ya. Bahkan Amin. nanti yang mau ngisi Amin. materinya jangan kayak Abah, tidak jadi masalah, siapapun boleh di sini gitu kan. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan tidak puas. Wah, luar biasa. Statement-statement dari Abah ini luar biasa. Dan apa tadi terkait narasumber tidak harus selalu Abah, saya ada planning, Mbah. Minggu depan, Mbah. Ya. Ya, narasumbernya Bang Jainun. Ah, mantap. Nanti saya joget. Bener itu Bang Jainun tuh potensinya luar biasa itu. Itu mah Bang Jainun mah ilmunya ilmu padi, Bah. Ya, Iya. di balik layar terus Bang Jainun mah. Belakang layar terus. Iya, benar. Yud, apa masih Ya. ada satu lagi ya? Boleh, silakan. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Mbak ya. Ya. Silakan. Pertanyaannya datang dari Devin Putra. Abah ada masuk servisan Tekno Spark 20C mati total. Colok charger, lampu LED nyala, colok PC langsung ke detect MediaTek USB port. Sudah saya flash gagal, cek kesehatan IMMC masih sehat, dan sudah saya reball CPU IMMC RAM masih tetap sama, Abah. Ya. Oke. Oke ya. Tadi Abah coba jawab, di sini ambil kesimpulan. Tekno Spark 20C mati total. Colok casan lampu LED-nya menyala. Kalau colok casan lampu LED-nya menyala, berarti output dari chargernya bagus, mengaktifkan kaki RGB-nya. Red, green, blue-nya bisa aktif. Nah, sebagai penanda bahwa pengolahan dari VBus jadi VPH Power versus VBAT ya, dan VDD Mind lah apa itu. Output dari chargernya itu sudah bagus, makanya RGB-nya aktif. Lampu red-nya itu notif sebagai misalkan proses VBus dari PPH jadi PPH power atau output charge-nya sudah hadir. Satu, ya. Jangan lupa nanti kalau dicolok PC, detect MediaTek USB prot. Kalau Bah bilangnya begitu, ya, bukan core, tapi prot, ya. Berarti ini menunjukkan bahwa prosesornya sudah terdeteksi oleh perangkat PC, ya. Nah, sebetulnya teknik yang untuk memastikan bahwa power up atau boot up-nya prosesor sudah bagus, ya pakai PC yang lebih sempurna, bukan dengan power supply, ya. Power supply itu hanya menggantikan baterai untuk menampilkan seberapa banyak konsumsi arus yang masuk dicerna oleh mainboard. Tapi tidak akan menunjukkan di situ siapa perangkat yang sudah mulai aktif. Berbeda kalau kita mendeteksi dengan PC. Dihadirkannya bentuk koneksitas handshake, ya, jabat tangan antara device, perangkat ponsel dengan laptop. Laptop itu tidak akan handshake ketika apa? Ketika satu data dan identitas, atau namanya kan biasanya kalau bisa terjadi koneksi antara ponsel dengan PC itu, satu harus ada driver. Kedua, setiap koneksitas melahirkan generate atau yaitu tadi ada kode generate koneksitas. Contohnya kalau kita mau nge-flash pakai fastboot itu kan ada kode untuk generate handshake-nya atau validation-nya, koneksitas validasinya ada muncul tuh, ada serial koneksitasnya. Nah, jadi kalau menurut saya ketika sudah terdeteksi di PC, namun flashingnya gagal, ya, tolong dipastikan dulu ini sudah cek kesehatan IMMC, kemudian sudah reball CPU, RAM dan lain sebagainya. Ada yang dilupakan.
bahwa dalam sistem kerja khususnya di mainboardnya bagian basebandnya di Android ya, ada 4 perangkat utama. Satu, power management, kedua ada prosesor, ketiga ada memori statis atau yang dinamakan dengan ROM, kemudian ada memori dinamis atau yang dinamakan dengan RAM. Nah, keempat serangkai ini pada saat proses booting, pada saat proses nanti si loading atau misalkan proses booting masuk ke operating system, keempat-empatnya ini harus dalam kondisi prima. Tadi mendeteksi dengan USB sudah terdeteksi prosesor, berarti jangan ganggu lagi tuh dari prosesor ke power. Jangan diutak-atik lagi. Nah, saran dari Abah adalah sebelum kita melakukan eksekusi CPU ya atau angkat CPU, ngangkat eMMC, kita pastikan dengan pengukuran secara kontrol logiknya. Di jalur MTK ada untuk memastikan apakah prosesornya sudah mengakses eMMC lewat jalur namanya MSDC 0 reset. Pastikan MSDC 0 reset. Pastikan keluar dari prosesor. Itu adalah perintah dari prosesor MTK untuk membangunkan eMMC. Nama jalurnya MSDC 0 reset. Kemudian nanti ke bagian RAM-nya itu akan ada yang namanya EMI reset, EMI, Embedded Memory Interface Reset. Nah, itu sebagai penanda bahwa prosesor mengakses bagian memori dinamis. Siapa? RAM. Jika kedua jalur itu sudah ada, jangan lupa juga apa? Ngukur syarat-syarat kerja memori-memori yang diakses oleh prosesor. Ada kalau untuk misalkan eMMC-nya ada VCC, ya VCC key, kemudian VDDI, dicek. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengambil tindakan untuk memangkas komponen, mengangkat, cetak dan seperti itu, pastikan dulu jalur mana yang lost, jalur mana yang inaktif. Nah, itu baru kita ambil keputusan. Lama teori bertele-tele. Nah, ya, kembali lagi kata Abah, ketika rekan-rekan meribol, itu apa sih ribol? Apa sih change, replace, and change? Kan kalau misalkan kita ikuti alur yang ada di repair guide-nya Samsung, ujung-ujungnya halus di paling bawah ada tulisan change the board katanya. Ganti mesin. Ya, kalau yang gitu mah bukan teknisi ya. Ya. Tapi replace or remove. Pilihannya 2 ya. Ganti ya atau di ribol ya gitu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya harus tahu tadi berdasarkan jalur-jalurnya ini kita wajib ketahui gitu ya. Bagaimana cara kita mengurai sebuah rangkaian? Kita eliminasi mana jalur tegangan, mana jalur bahan in out data, mana perintah yang harus diukur, kemudian ya kita buat seperti itu dulu. Makanya pakai repair guide-nya ISTEC itu sudah cocok. 1, coloring, warna. Tegangan dibedakan dengan warna merah. Itu pengelompokan jalur. Gitu kan. Kemudian perintah warna biru, clocking warna hijau. Clocking itu warna hijau. Clock itu pakai warna hijau. Perintah enable itu bisa biru. Nah, jalur selanjutnya adalah warna pelangi, silahkan. Tapi tujuannya dari repair guide itu kenapa coloring? Tujuannya supaya memisahkan, mengelompokkan jalur ini fungsinya untuk tegangan, jalur ini fungsinya untuk in out, jalur ini fungsinya untuk perintah. Itu salah satu penanda sebetulnya, ya. Begitu. Mudah-mudahan tadi yang Technospark ini ya sudah diribol CPU, diribol RAM masih tetap sama. Saran dari Abah, kenapa gagal pengisian? Ya, karena pada saat melakukan identify, kita coba identify dulu. Identify-nya sempurna nggak? Apa urutan identify? 1, akses CPU. Kedua, akses RAM.
ketiga baru akses ROM. Coba belajar dari UVBox gitu. Kan selama ini UVBox udah berapa tahun tuh. Abah ingat waktu seminggu setelah keluar UVBox, saya dengan Pak Sege Rosel, saya sendiri ke Lampung ya, pada saat itu 1 bulan tuh kita pelajari proses bagaimana mengidentifikasinya UVBox, apa yang disentuh pada saat kita klik identify. Lihat urutannya, oh ternyata mengakses ini. Dari situ kami belajar gitu ya. Jadi ada salah satu box yang konsepnya adalah boundary scan. Siapa? UVBox. Dia menggunakan konsepnya FPGA. Dia akan nge-scan bagaimana cara memori bekerja begitu. Nah, itu yang saya suka. Nah, jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan ingin mengetahui apakah CPU-nya sudah bisa diakses, kedua, apakah RAM-nya bisa diakses, ketiga, ROM-nya bisa diakses. Jadi ketika itu belum bisa diakses sepenuhnya, kembalikan lagi kepada hukum rangkaian. Apa? Apakah sumber tegangannya sudah terpenuhi? Apakah jalur in-out-nya juga bagus? Nah, apakah perintahnya ada? Seperti itulah ya. Terus belajar di podcastnya Orion Istek. Mudah-mudahan tidak puas. Iya, jadi terima kasih Abah buat penjelasannya. Tadi yang nanya siapa ya? Namanya ya tadi ya? Ya, Kang Putra ya, Kang Putra. Nah, ini oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya, dan tadi juga sudah dijawab semampunya ya oleh Abah. Dan sebelum kita tutup, saya mau membacakan 1-2 komen ya dari Kang Aan Sub ya. Saya baru buka servisan, fokus perbaikan LCD dan kacanya, dan mulai belajar pelan-pelan tentang pembacaan sirkuit mesin handphone. Sangat daging semua yang dijelaskan di sini, walaupun belum paham cara baca skematik yang sampai tingkat titik demi titik. Tapi saya coba memahami apa yang disampaikan Abah dan para guru secara teoritis. Sungguh bermanfaat sekali bagi saya. Semoga barokah dan dilancarkan rezekinya bagi Abah dan para guru sekalian. Amin, amin. Ya, Pak Ciko, untuk para pengguna Orion Istek setiap 1 minggu itu pantengin aja. Satu, live TikToknya Abah, ya. Itu pengguna Orion Istek bisa punya peluang untuk bisa lihat bahas kasus dari jam 9 pagi sampai jam 15 sore. Disambung lagi malamnya 19.30 sampai jam 11. Tapi dengan satu syarat, gunakan Orion Istek. Biar nah, itu dia. Jadi saya sudah sering ngikutin ya live TikToknya Abah. Luar biasa, followernya udah jutaan, banyak banget Abah. luar biasa. Dan kalau saya lihat history live-nya itu, saya sampai kaget loh, Bah. Kan kalau history itu kan tanggal ya, per tanggal ya. Saya lihat, loh, hari ini 3 kali live, kemarin 3 kali live. Saya bilang, wah ini mah kayak minum obat sih kali live nih, luar biasa. Ya, bukan mau menunjukkan siapa saya, tapi ya itu begini. Semua itu bisa dicapai dengan konsisten. Ya. Itu. Dan saya akan memberi contoh kepada rekan-rekan yang mau belajar, kalau mau bisa ya konsisten, begitu. Ya. Ya kan? Sekarang saya tanya ke Pak Ciko, apa saya tidak punya kepentingan keluarga? Punya. Betul. Apakah saya tidak punya kebutuhan dengan bersentuhan dengan siapapun dengan kepentingan saya? Punya. Rekan bisnis punya. Tapi kalau sudah waktunya jadwal ngajar, saya lepaskan dulu semuanya. Karena mengajar itu bukan masalah hitungan hari, mengajar itu bukan masalah di sini berapa banyak muridnya, tapi mengajar itu adalah tanggung jawab moral kita. Ya, betul. Jadi saya harus nunjukin nih konsistensi saya. Senin sampai Kamis sesuai dengan jadwal. Kalaupun saya berhalangan, itu akan menginformasikan jauh sebelumnya. Dan saya pun menginformasikan ke keluarga, harus paham dengan pekerjaan saya, profesi saya seperti ini. Gitu kan, Umar Bakri. Jadi tugas negara dulu, baru tugas rumah tangga, begitu. Ya. Oh ya, tadi
Kang Aan Sup itu udah registrasi 3 bulan Orion. Dapat free 1 bulan buat belajar learning by doing. Wah, alhamdulillah dapat diskon dari Abah. Ya, jadi Ya, Pak Ciko, kalau yang aktivasi di Abah itu satu, ya bisa ikut Zoom khusus, ya, Sabtu Minggu ikut Zoom, interaksinya langsung ya, ya. gitu. Kedua Ya, ya. bisa dapat akses video belajar. Jadi ya. kalau pengen ya daripada sekarang gini, daripada misalkan datang ke Bandung ternyata berlawanan dengan keadaan, ya kan lebih baik cobain dulu aja gitu, pakai aktivasi Orion online. Nanti Ya. kalau memang sudah perlu saatnya datang ke Bandung, silakan datang ke Bandung. Jadi lebih lagi harus ada adaptasi kan? Ya. Begitu. Betul. Ya sudah apa namanya sudah disampaikan kemarin juga. Jadi kalau mau nyobain kursus mendingan yang online dulu aja ambil gitu. Sama Abah. Ya tes aja, coba beli aktivasi Orion di Abah, nanti ikut kelas-kelas Abah yang yang live tuh ya. Oke Abah, terima kasih banyak Abah. Dan hari ini live berapa kali, Bah? Kebetulan kalau tadi itu karena Abah persiapan untuk ini Latihan. ya bulan Agustus, bulan Oh. Agustus kebetulan Abah harus bikin planning begitu. Jadi tadi live-nya untuk 2 hari agak tersendat ya. Tapi yang jelas untuk di kelas tetap berjalan. Tetap Live ya, Zoom Bah ya. tetap jalan. Ya. Iya tadi malam saya terakhir ngikutin live Abah mah, ya. Ya, betul. Kalau live masih. Soalnya banyak yang nanya, lumayan gitu kan. Ya siapa tahu kan. Ya namanya juga Abah walaupun ya ngiklan mah perlu ya, tapi tidak iklan ini gitu kan. Iklannya harus cobalah gitu kan. Istilahnya mereka bertanya, Abah jawab. Iya. Betul. Ya namanya juga dongeng, Bah. Namanya juga ngedongeng. Iya. Oke, terima kasih Abah. Bah, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup, Abah? Alhamdulillah jazakumullah khair buat semuanya yang sudah hadir malam ini. Buat para guru-guru, mohon maaf jika ada ucapan Abah, perbuatan Abah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Di sini Abah hanya menyampaikan pengalaman, berbagi untuk para teknisi ponsel ini untuk learning terus ya, never stop learning untuk meningkatkan kemampuan diri ya. Kita harus open mind ya, terbuka. Kemudian mindset kita jadi teknisi itu harus dipertajam. Kenapa? Karena usaha kita itu berkaitan dengan jasa layanan. Nah, jika wawasan kita luas, ya insya Allah nanti indeks penghasilan kan ilmu termu rupiah. Itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Begitu Pak Ciko, tetap selalu stay tune di Orion Podcast. Ya. Abah, terima kasih banyak Abah. Ya, mudah-mudahan Abah selalu dikasih kesehatan Abah. Ya, supaya kita bisa melihat setiap hari live Abah di TikTok. Gitu. Ada teknisi cewek nggak Abah yang ikut? Apa? Ada teknisi cewek nggak yang ikut? Ada. Oh. Ada, karena kan kebanyakan yang perempuan banyak juga yang bertanya dan daftar. Alhamdulillah sudah disertifikasi malah ada. Oh gitu, Bah. Jadi iya, ikut uji kom juga sama, ada rajin juga. Ya saya berharap begini, justru saya juga pengen ada trainer perempuan. Karena saya juga harus jaga ya. Salah satu tugas saya yang terberat adalah ketika mengajarkan perempuan walaupun tidak bersentuhan ya. Gitu kan. Tapi Witing Tresno Jalaran Soko Kuliner. Iya. Artinya kalau kenyang lapar. Nah, kalau kenyang lapar. Kalau kenyang lapar maksudnya apa sih? Ya, pokoknya pengen lahir lah ada trainer perempuan gitu kan. Kenapa? Ya kan konteks gendernya sudah tidak ada sekarang ya. Itu aja lah Pak Ciko lah. Pokoknya stay tune terus di Orion Steak. Iya betul. Ya. Oke, terima kasih buat
Kang Ryugami Flasher Rich, ada Kang Ijal Rich, ada Kang Asmaidin Rich, ada Kang Rano Rich, ada Kang Jainun Rich, dan Rich yang lain. Ya, terima kasih sudah setia menemani pada malam hari ini. Dan buat teman-teman semuanya, jadi teman-teman tidak perlu malu-malu ya untuk bertanya dan belajar di podcast kami ini. Jadi